pesan Hotman Paris kepada Bapak Jokowi. Hati-hati Bapak Jokowi, jangan mau terima orang-orang yang bermasalah hukum yang tujuannya adalah untuk memakai nama Bapak untuk melindungi dia dari proses hukum, apalagi yang menyangkut pidana, ya. Jadi Pak Jokowi sekali lagi jangan mau menerima kunjungan atau jangan membantu oknum-oknum yang bermasalah hukum secara pidana, karena nanti masyarakat Indonesia akan memprotes, pasti tidak setuju kalau Bapak Jokowi dekat sama orang yang bermasalah hukum. Yang kedua, juga Hotman ingatkan kepada mantan ibu negara, Ibu Iriana, Nyonya Jokowi, agar tolong dijaga, Bu. Jangan izinkan ada oknum-oknum yang bermasalah dengan masalah. Ya udah, coba Ibu baca deh di medsos, ada yang booking cewek, apa itu? Gue jadi bingung nih. Booking cewek ngamar tapi janjinya 5 juta tapi cuman dibayar PKTP jaminan, ada aspri yang suruh macam-macam aneh-aneh yang pelecehan, bahkan ada yang minta tolong untuk minta tolong dibantu, malah si oknum tersebut meminta agar kirim dulu foto-foto seksinya termasuk foto-foto melon tanda kutip. Ya Ibu Iriana, Ibu Nyonya Jokowi, jangan biarkan Pak Jokowi menerima orang-orang seperti itu, siapapun dia ya. Jangan sampai nama Pak Jokowi tercemar gara-gara sisi oknum tersebut mendekat, karena sudah hampir ya kacau masa depan dia deh dan bermasalah dengan hukum, ya. Ini hanya peringatan umum, berlaku kepada siapapun. Jadi semua orang yang mendekat Pak Jokowi dan mantan ibu negara, cek dulu backgroundnya. Kalau memang dia bermasalah secara pidana dan sudah dicemooh oleh ribuan masyarakat, jangan diterima. Salam Hotman Paris. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut, begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya, belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Menurut kalian mana yang benar ya? Menonton video begitu menarik tentang kesalahan kasus ijazah Joko Widodo. Ya, di sini teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya kami sebagai rakyat Indonesia setuju apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, ini namanya keadilan bagi rakyat. Nah, di sini teman-teman, banyak para netizen dan rakyat-rakyat ataupun masyarakat Indonesia sangat dan sangat setuju apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, ini namanya keadilan bagi rakyat, kejujuran dan kebenaran. Ya, teman-teman, Pak Hotman seharusnya didorong supaya kepolisian segera dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan supaya segera disidangkan. Syukurlah Pak Jokowi, teman-teman seangkatan Pak Jokowi UGM dan penasihat hukum Pak Jokowi meminta sidang terbuka di persidangan nantinya. Ya, lanjut lagi teman-teman, apakah Pak Prabowo berani mengusik ijazah mentronya? Nah, hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Kalau rakyat menghendaki agar
penegakan hukum dilakukan, maka wajib penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Ya, memang benar teman-teman, hukum tertinggi itu adalah kedaulatan dari rakyat ataupun ada di tangan rakyat. Ya, kalau rakyat menghendaki, bagaimana kalau agar penegakan hukum dilakukan, maka wajib penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu lagi. Ya, teman-teman, jika ijazah Jokowi terbongkar kepalsuannya, maka bukan hanya Jokowi yang tamat, tapi pejabat-pejabat yang bermasalah dan para koruptor bakal selesai. Jadi tidak heran urusan selembar kertas saja sampai menguras energi semua belah pihak. Ya, lanjut lagi teman-teman. Bang Hotman Paris, semoga Bang, demi kebenaran ungkap yang sebenarnya Pak Jokowi sangat berbahaya buatkan KRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo ungkap yang sebenarnya demi efek jera buat pejabat lainnya. Ya, sehat selalu buat Bapak Hotman Paris. Maju terus Pak Hotman Paris untuk menegakkan keadilan dan kebenaran rakyat Indonesia mendukung Bapak Hotman Paris. Nah, teman-teman, selanjutnya saya setuju sekali Pak Hotman Paris, luar biasa, segera biar kegaduhan ini bercair. Kalau ijazah Jokowi asli, penjarakan Roy Suryo DKK. Tetapi kalau ijazah Jokowi palsu, penjarakan juga Jokowi selesai. Ya, kalau Pak Wowok berani sama Pak Wiwi, selesai sudah ijazah palsu Pak Wiwi, ayo semangat Pak Wowok. Ya, oke teman-teman, jadi Indonesia sekarang sedang dilanda oleh krisis kepercayaan terhadap hukum. Dan jika hukum itu benar-benar ditegakkan secara jujur, adil dan merata, serta tidak tebang pilih ataupun tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka kepastian itu dengan sendirinya akan menjawab semua kegaduhan yang sedang terjadi pada saat ini, dan karmanya di mata hukum kita semua sama, ya. Ya, teman-teman, kalau Prabowo tidak berani, apa jadinya negara ini? Lebih bubarkan saja, Republik Indonesia akan selesai. Setuju buat Pak Hotman Paris, soal ijazah memang soal sepele untuk dituntaskan, tapi dibuat rumit untuk memalukan. Ya, teman-teman, kalau benar Pak Hotman Paris sangat bagus dan sangat dibutuhkan sekali agar kasus ini ijazah palsu Joko Widodo cepat selesai. Masa seorang presiden pemegang otoritas tertinggi di negeri ini membiarkan saja kasus ini berlarut-larut, ribut dan gaduh? Semestinya seorang pemimpin yang empati, berwibawa, dan berintegritas itu bisa bersikap empati dengan menegakkan agar kasus ini segera diselesaikan dengan cepat dan benar. Tidak omong-omong saja. Ya, ini sudah mengganggu ya kenyamanan dan kerukunan antar sesama warga negara. Pak Presiden kita ada apa dengan semua ini? Ya, teman-teman, begitu dong Pak Hotman Paris. Ahli hukum pasti bisa menilai dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Saatnya Anda berjuang untuk kebenaran dan keadilan demi rakyat dan masyarakat NKRI. Nah, teman-teman, ini baru pengacara Pak Hotman Paris yang peduli terhadap kebenaran dan keadilan, tidak seperti pengacara termul dan penyidik yang menyembunyikan fakta dan berpihak kepada kebohongan. Nah, ini ya sudah rusak semenjak Jokowi jadi presiden. Maka kepercayaan publik turun untuk Polri. Maka Pak Hotman dan dengan cara ini hukum negara bisa pulih kembali. Presiden harus dan transparansi publik tahu harus untuk berani. Ya, Indonesia darurat para penegak hukum yang netral, jujur, tegak, dan adil. Ya, teman-teman sangat setuju dengan langkah Bang Hotman Paris. Prabowo tidak bisa diam, harus turun tangan agar polemik ijazah Jokowi selesai. Gara-gara polemik ijazah Jokowi, rakyat jadi terbelah. Ya, betul sekali. Ayo semangat Pak Hotman Paris demi negara damai sejahtera. Ya, negara damai kalau Roy Panci CS masuk penjara dan gerombolan Bani Kardron dimusnahkan, baru negeri ini nggak ribut lagi.
Ya, di sini akan diuji kredibilitas pengacara Pak Hotman. Siapa yang benar? Mungkin Pak Hotman mendukung moral hukum dan dia bilang jangan ditutupi dan harus transparan. Kalau Pak Hotman pengacaranya Prapedilan Siroy, kita mau lihat siapa yang muncul dua pengacara ini, anak Hasibuan apa Hotman. Itulah cerita warung kopi. Ya, Hotman cari sensasi Allah aja loh, udah benar proses hukum sedang berjalan dasar loh Hotman. Ya, pastinya rakyat semua sangat mendukung Pak Hotman Paris untuk membela kebenaran dari kisruhnya masalah ini. Persoalan ijazah palsu sebaiknya disidangkan di pengadilan agar ada kepastian hukum di Indonesia ini. Ya, tegakkan keadilan, saatnya bongkar para termul tukang bohong biar masuk penjara. Hukum diacak-acak oleh rezim. Keren Bapak Hotman Paris, Anda sangat sadar. Mantap Pak Hotman, menegakkan kebenaran adalah bagian daripada iman. Jangan seperti pengacara Jokowi, sudah tahu ijazah meragukan dibela mati-matian. Hanya orang-orang gila aparat ODGJ takut meyakini percaya ijazah Mulyono asli Made Injil Pramuka. Cocok yang bikin dado ini adalah Jokowi dan Kapolri dan kawan-kawannya yang bikin onar. NKRI tidak perlu bubar, bersatulah rakyat yang selama ini bohongi oleh para pejabat dan aparat pemerintah yang korup datang rumah mereka meminta pertanggungjawaban dari mereka, seperti yang terjadi Nepal dan Bangladesh dan Suriah, karena hukum sudah tidak adil kepada rakyat kecil. Bersatulah dan hati-hati, mereka selalu melakukan politik adu domba, mereka sangat jahat, tidak punya malu hanya karena ingin berkuasa terus menerus. Mereka merekayasa ijazah palsu turun-temurun sangat biadab, seolah-olah hidup tidak akan berakhir. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.